Siti Mutiah. Nah, Siti Mutiah pertama kali kita ketemu waktu Jiksi melakukan training di Sukabumi. Iya, betul. Nah, Waktu bulan waktu Desember itu ya? ya 2 Desember ya? Ya, Desember, iya betul. bulan Desember. Waktu itu memang pesertanya nggak banyak, Mutia, sekitar Iya. 4 orang ya. Iya. Sekitar 4 orang, dan kemudian saya memberikan pelatihan siap kerja kepada teman-teman di sana. Kemudian saya ketemu dengan Muti, dan Muti waktu itu curhat sama saya, latar belakang pendidikannya tidak Iya, mendukung betul. untuk melamar suatu posisi tertentu, karena latar belakang pendidikannya hanya, kamu jurusan pendidikan ya? Iya, betul. Jurusan pendidikan, ingin melamar jadi admin, sementara latar belakang pendidikannya tidak mendukung. Nah, itulah curhatan dari Siti Mutiah ya, Siti ya. Siapa namanya? Muti Siti. aja, Muti, Pak. Itulah latar belakangnya si Muti waktu itu bercerita kepada saya. Nah, pada para sahabat Jiksi dimanapun kita berada, pada petang ini petang nih, udah jam 8 malam. Ya, betul. Jiksi sangat bangga untuk bertemu, melakukan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu alumni dari Jiksi yang pernah mengikuti pelatihan dan sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Ya, Mutia, begitu ya? Oke, Ya, Muti, bisa nggak kita, Muti bercerita sedikit tentang proses Muti melamar pekerjaan, bagaimana Muti waktu ikut pelatihan persiapan kerja pada saat itu, dan manfaatnya waktu Muti ikut proses interview. Bisa cerita sedikit, kan Muti? waktu itu aku udah ancang-ancang nih mau resign, tapi masih belum yakin. Nah, terus aku searching-searching. Nah, di IG ketemulah sama IG-nya Jiksi waktu itu. Nah, terus aku kontak Mbak Kiki. Kebetulan di Sukabumi itu belum ada pelatihan siap kerja itu. Nah, terus Mbak Kiki nawarin, gimana kalau kita ngadain di Sukabumi? Wah, mau banget tuh kalau misalkan di Sukabumi aku pengen ikut kata gitu. Terus ya biar aku ngeyakinin diri aku juga gitu. Aku resign apa enggak nih? Maksudnya cari pendukung juga, alasan yang kuat biar aku alasan resign-nya itu untuk apa, biar nggak sia-sia gitu kan. Ya. Nah, terus ketika aku ikut pelatihan itu, nah aku kan sempat curhat sama Pak Rudi ya. Iya, Kalau betul. aku tuh gak pede, aku tuh udah bisa dibilang lama juga ngajar, tapi selama itu kayak nggak ada passionnya gitu, kayak nggak nemu passion. Nah, di situ saya curhat sama Pak Rudi kan. Nah, Pak Rudi kasih solusi untuk saya, kasih saran. Malah saya tuh inget banget Pak Rudi tuh nyampe marah-marah. Katanya saya tuh dolim sama diri saya sendiri gitu. Nah, itu tuh yang bikin saya, wah iya ya, kok saya rendah diri gitu. Nah, itu pertama kali saya dibangun semangatnya sama Pak Rudi di situ di pelatihan Jiksi itu. Nah, terus waktu saya curhat juga, solusi-solusi yang Bapak kasih itu sangat logis gitu, Pak, bisa diterima gitu. Misalnya kayak suatu background pendidikan kan nggak menentukan suatu pekerjaan kita kan. Ketika saya sudah melakukan pelatihan itu, saya tuh jadi yakin, semakin yakin, ya udahlah, Bismillah, resign dan benar-benar cari pekerjaan yang saya minati gitu, Pak. Nah, dengan Bapak kan kasih solusi yang dimulai dari CV-nya, terus dimulai dari pas nanti kita ngirim emailnya, terus pas nanti kita di interview wawancara kita sikapnya gimana, apa yang harus kita katakan. Nah, sangat-sangat bermanfaat sekali dan saya betul-betul praktekkan itu waktu kemarin saya interview. Nah, jadi saya tuh ngelamar pekerjaan di sebuah yayasan pendidikan. Nah, sebagai staf administrasi. Nah, terus terpanggil lah interview gitu. Kalau boleh saya cerita dikit? Iya, silakan. Saingannya banyak banget yang
jurusannya tuh linear semuanya, ada yang akuntansi, ada yang administrasi kantoran, ada yang pengalaman juga di bidang administrasinya. Wah, di situ saya minder lagi, Pak. Padahal udah pede banget tuh, udah buka-buka catatan Jiksi malamnya. Iya. Nah, terus ya udahlah, nggak, bismillah. Nah, terus waktu itu dipanggil lah interview, masuk ke ruangan. Di situ di ruangannya ada 3 orang pewawancara, dan itu langsung sama ketua yayasannya, yang punya yayasannya. Nah, tapi karena udah malamnya udah siap-siap kan, udah buka-buka materi dari Jiksi juga, dan betul banget Pak, apa ya, semua yang dibicarakan di pelatihan Jiksi itu, pertanyaan-pertanyaan itu keluar, dan jawaban yang dari Bapak sarankan ke saya juga keluar, saya keluarkan gitu, dan saya ngelihat mereka puas gitu sama hasil interview saya. Maksudnya, oh iya ya, jadi kan sebelumnya saya tuh juga pernah interview sebelum pelatihan Jiksi itu. Nah, saya tuh kayak ngasih jawabannya nggak nyambung gitu. Nah, waktu kemarin tuh pas interview yang terakhir setelah saya ikut pelatihan Jiksi itu, kayak udah kelihatan dari mimik mukanya kayak, oh iya ya, terus kamu, nah gitu, jadi puas gitu jawaban saya. Jadi waktu kamu masuk di ruangan itu rasa PD-nya sudah mulai muncul? Iya, udah. Sebenarnya dari pas nunggu mau di interview sampai masuk, terus keluar, sampai keluar lagi, insya Allah pede gitu. Oh, jadi waktu kamu menunggu dipanggil, memang sudah PD-nya udah kelihatan? Iya, udah pede gitu. Karena kalau ngelihat yang lain kan, meskipun satu linear jurusannya, ada yang udah pengalaman juga, tapi pas dia cerita, ya ampun aku gugup banget, aku gitu. Jadi loh, kok kayak katanya udah pengalaman, terus katanya sejurusan, kok masih bingung sih, masih takut gitu. Jadi waktu mereka keluar penuh dengan rasa kekhawatiran, aduh kok gua gugup banget. Nah, perasaan kamu gimana? Setelah keluar dari interview itu, ruangan nah, waktu mereka melihat mereka itu pada gugup semua, perasaan kamu gimana? Aneh, Pak. Oke. Iya, jadi loh kok mereka apa ya? Kok aku tuh merasa lebih baik gitu, lebih baik dari yang jurusannya sesuai sama bidangnya gitu. Aku aja yang dari pendidikan PD kok gitu. Iya, jadi sebenarnya kepada sahabat Jiksi dimanapun berada, sering kita merasa khawatir dengan latar belakang pendidikan kita untuk mencapai satu posisi tertentu. Nah, di sini ada namanya Mutiah ya. Mutiah ini sebenarnya itu kekhawatiran dia juga dulu sebelum ikut pelatihan. Nah, kemudian setelah ikut pelatihan dia merasa pede, dan merasa pede bahwa memang waktu itu kita tekankan ya Mutiah, bahwa latar belakang pendidikan kamu itu bukan menentukan nasib kamu kan, kita dan waktu selama interview itu benar-benar saya praktekkan yang ilmu materi-materinya dari Jiksi itu, saya praktekkan kayak sedikit ya. Ya, oke. Apa sih waktu itu yang solusi dari Bapak, kalau kita tuh harus menonjolkan branding kita. Iya, branding kita, benar. Iya. Jadi waktu itu kamu sudah menonjolkan branding kamu waktu itu? Iya betul. Saya brandingnya di bidang administrasi, ya udah saya tonjolkan aja bidang administrasi gitu yang saya bisa. Jadi waktu kamu dalam proses interview itu tidak ada kegugupan pun sama sekali, tidak ada? Iya, nggak ada, alhamdulillah. Oh, jadi semua berjalan dengan lancar? Iya, lancar, alhamdulillah. Tanpa gugup, tanpa mikir-mikir lagi gitu jawabannya. Berapa lama kamu di interview pada saat itu? Apa ya, ada 15 menit lah. Oh, 15 menit, cepat ya? Iya. Cepat? Iya, cukup cepat. Karena karena pas jadi yang interview orang yang interviewnya nanya langsung jawab, terus nanya jawab lagi, nanya jawab lagi gitu, jadi nggak ada jeda gitu. Jadi iya, jadi mereka juga kayak kehabisan pertanyaan gitu loh. Langsung memutuskan sendiri. Ya sih, dari cukup aja kayaknya gitu. Seharusnya kamu yang kehabisan jawaban, tapi justru kebalikan, mereka kehabisan pertanyaan. Iya betul. Nah, kan sempat bahas kok kan dari pendidikan, kenapa lamarnya ke admin? Langsung jawab, itu udah saya pikirkan banget jawabannya. Iya.
Jadi jawaban itu udah kamu siapkan waktu itu. Iya. Nah, bisa share kepada teman-teman apa jawaban kamu pada saat itu? Kan kamu ini latar belakangnya pendidikan. Nah, kenapa melamar jadi admin? Share dong sama teman-teman apa jawaban kamu? Jawaban saya pekerjaan tidak dibatasi dengan background pendidikan. Posisi ini cowok cocok dengan saya dan saya insya Allah mampu untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab untuk di posisi ini. Jadi jawabanmu benar. Jadi memang pendidikan tidak membatasi ya. Justru kalau memang passion kita ada di situ, ya kan? Iya. Nah, passion kita ada di situ, di pekerjaan itu, apapun latar belakang pendidikan kita itu tidak menjadi hambatan. Tapi yang menarik, Mutia, aku menarik nih. Aku mau tanya sama kamu. Apa tuh, Pak? Untuk memunculkan rasa percaya diri dari yang tidak pede menjadi pede, itu bukan sesuatu hal yang gampang loh. Saya pernah dulu begitu, bertahun-tahun loh, untuk keluar ke situ. Tapi kamu bisa secepat itu. Kenapa bisa secepat itu kamu bisa switch gitu loh? Karena pengen banget. Jadi, apa ya, rasa keinginan yang kuat gitu, Pak. Jadi, saya kan selama 2,5 tahun mengajar ya. Nah, selama itu saya tuh lebih mengenali diri. Oh, passion aku tuh bukan di sini. Nah, ditambah ikut pelatihan Jiksi, dikasih solusi lah sama Bapak. Ditekanlah aku. Marahlah aku, dolim sama diri sendiri. Jadi selama kamu kerja sebagai di pendidikan waktu itu, sebagai pengajar, kamu sudah mulai mengenal diri kamu bahwa mengajar itu bukanlah passion kamu. Iya, betul. Nah, bukan passion kamu. Meskipun nggak ada hambatan gitu ketika mengajar itu, tapi tidak ada kepuasan diri sendiri gitu. Iya, ya. Jadi sebenarnya secara pekerjaan mengajar itu kamu bisa, cuman tidak ada kepuasan tertentu dalam pekerjaan itu. Ya, gitu, Pak. Oh, jadi itu selama 2 tahun. Ya, 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun kamu menderita ya? Menderita batin. jadi kamu istilahnya bekerja menghasilkan duit tetapi menderita. Gitu. Ya, tapi menderita ya. Nah, itu. Nah, sekarang ini kamu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion kamu. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan dengan ini kamu memang bekerja ya bahagia bekerja. Memang tujuan kita kan begitu kan? Ya, betul Pak. Ya kan? Tujuan kita ya bekerja dan mendapatkan kebahagiaan. Daripada bekerja tidak mendapatkan kebahagiaan selama 2,5 tahun ya lumayan lama loh. Okay. Kan kalau kata orang, ya kalau kayak gitu kapan kerjanya dong? Kalau kayak gitu kapan kita dapat duitnya dong gitu kan? Tapi ya selama kita masih muda ya kejar lah, bisa kan? Ya betul. Oke. Now, lalu kembali misalnya ada rasa percaya diri itu ya, kemudian kamu melihat teman-teman kamu yang keluar dengan penuh dengan kekecewaan ya kan, kegrogian, kira-kira ada nggak pesan yang kau ingin sampaikan cuman nggak tersampaikan begitu? Maaf Pak, untuk siapa Pak? Misalnya begini, pada saat kamu lihat calon-calon lain keluar dari ruang interview ya gitu ya, dengan muka rasa cemas, khawatir ya kan, waktu kamu melihat itu ada nggak sesuatu pesan yang ingin kau sampaikan kepada mereka? Lu ikut pelatihan di situ gimana? Cuman nggak kesampaikan gitu loh. Pesannya sih apa ya, sayang banget ya kalau misalkan dia udah jadi jurusannya terus dia nggak pede, dia nggak kurang puas sama interviewnya, berarti dia kan kurang mempersiapkan diri ya. Iya betul. Nah, saran aku nih, otomatis pasti aku sarankan untuk ikut pelatihan Jiksi dulu. Beneran deh, karena memang membangun mentalitas kita juga, memang membangun apa ya, mental kita untuk interview juga. Jadi nggak hanya sekedar teori, tapi emang beneran prakteknya juga gitu Pak. Prakteknya juga ada, hasilnya ada. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih apa ya, kalau yang masih keluar dari ruang interviewnya masih nyesel atau masih ya harusnya tadi kayak gini, berarti itu kurang persiapkan dan kita harus persiapkan diri dulu sebelum interview. Tadi kamu katakan dulu, tadi barusan kamu katakan Pak Rudi sempat marah sama kamu karena kamu tidak ada rasa percaya diri. Saya lupa ingat apa kata-kata saya waktu itu sehingga sempat marah sama kamu. Masih ingat gak kata-kata saya? Enggak, bukan marah sih Pak. Ya. Karena aku tuh kan sempat ngeyel ya. Bapak kan udah bilang kalau background pendidikan itu
nggak menentukan pekerjaan kita, tapi akunya masih ngeyel, tapi kan Pak aku gini ya gitu, aku nggak pede sama background aku. Terus Nah, kata Bapak, wah kalau gitu kamu dolim tuh sama diri kamu sendiri, kamu udah nggak percaya diri, kamu udah membatasi langkah kamu karena background pendidikan kamu gitu. iya, 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 iya. Jadi para sahabat diksi, kita sudah mendengar barusan apa kata Mutia. Ini benar-benar satu kesaksian yang Iya betul. dilakukan oleh Mutia, bahwa sering memang para kandidat itu atau teman-teman yang lain yang sedang mencari pekerjaan, sering kita membatasi diri kita, padahal kita seolah-olah kita melihat masalah itu besar, ya. Padahal sesungguhnya masalah itu kecil, ya kan? Dan waktu itu pernah saya beritahukan kepada Mutia, pada umumnya orang yang kecil melihat masalah itu besar, dan orang besar melihat masalah itu kecil. Masih ingat nggak Mas Mutia? Iya iya iya. Iya, masih ingat ya. Jadi orang yang kecil melihat permasalahan itu besar, dan orang besar melihat permasalahan kecil. Kecil maksudnya di sini adalah kadang-kadang kita suka membatasi diri, ya, membatasi diri Iya kita, betul. yang dalam psikologi namanya itu self limiting belief. Jadi kita membatasi kepercayaan diri. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang tidak bisa dipanggil bekerja. Karena sebagai HR juga, atau yang merekrut, tidak ingin bekerja kepada orang yang kurang mempunyai rasa percaya diri. Nah, Mutia, saya mau tanya lagi. Nanti ke depannya pada saat kamu masuk kerjaan, ya, dunia baru nih, lingkungan Ya. baru, ada nggak rasa grogi atau rasa takut nanti ketemu yang dunia baru nih, gimana kira-kira menurut kamu? Oh enggak sih, insya Allah nggak takut. Nggak takut? Insya Allah nggak takut, insya Allah lebih percaya diri, dan kita ya harus siap, itu kan pilihan kita, bidang itu pilihan kita, ya mau nggak mau tugas apapun, posisi apapun, kondisi apapun harus kita persiapkan, harus kita hadapi. Ya begitu aja. Itu kan bidang kita memang itu, dan laginya mereka juga manusia, kita juga manusia, kenapa mesti Iya takut ya? betul. Iya benar. Solusinya nggak jauh-jauh beda dari kita juga kan sebenarnya, Iya kan? benar. Dari pengondisian diri juga kan Pak. Iya, itu sebenarnya kan mereka yang kita hadapi manusia, solusinya nggak jauh-jauh juga dari kita juga sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang menghambat itu datang dari kita, ya, bukan dari merekanya, ya, begitu. Menarik, ya. Nah, ketika kamu ditanya masalah gaji, waktu itu ditanya nggak masalah gaji? Iya. Oke, kira-kira apa jawabanmu pada saat itu? Tidak perlu menyebutkan jumlahnya, tapi jawabannya apa kira-kira? Oh, kalau aku sih waktu ditanya itu, karena aku nyadar juga ya baru terjun ke bidang ini pertama kali. Nah, terus aku bilang yayasan ini atau lembaga ini memiliki sistem apa ya? Memiliki sistem itu untuk memiliki kebijakan sendiri dalam hal itu. Jadi saya menyerahkan kebijakan ini manajemen pada lembaga sendiri. Alright. Mungkin suaranya terputus-putus, mungkin saya akan ulangi apa yang dikatakan oleh Mutia. Jadi ketika Mutia ditanya berapa gaji yang diharapkan, Mutia mengatakan, saya percaya betul yayasan yang sebesar ini telah memiliki sistem penggajian yang baik. Nah, jadi ini itu yang kamu bilang waktu itu, ya? Iya betul, aku jawab itu. Terus respon mereka gimana? Kayak tercengang gitu. Oh, tercengang gitu. Oh iya. Terus kata lah kayak lagi nilai-nilai gitu. Kayaknya mereka lagi kayak tercengang gitu Pak. Ya, para sahabat diksi, saya mau ulangi apa yang dikatakan oleh Mutia, mungkin karena sinyal tidak baik, ya, agak terputus-putus. Saya ulangi. Mutia ketika ditanyakan berapa gaji yang diharapkan, Mutia hanya mengatakan kalimat begini, masalah gaji saya serahkan sepenuhnya kepada pihak yayasan, karena saya yakin betul yayasan yang sebesar ini sudah memiliki sistem yang cukup baik untuk dalam penggajian karyawan. Itulah yang dijawabkan oleh Mutia pada saat itu. Menurut Mutia, yang melakukan interview itu hanya cukup tercengang, kaget, karena baru pertama kali mendengarkan barangkali jawaban kandidat yang sedemikian bagus jawabannya, ya, dan
Mungkin seandainya saya juga pihak yang menginterview, saya akan sangat senang mendengarkan jawaban seperti itu. Nah, kemudian Itu jawaban yang disarankan sama Pak Rudi ya. Aku praktekin semua, Pak. gitu ya, dipraktikin semua ya. Iya. Jadi para sahabat Diksi dimanapun berada, waktu saya melakukan training di Sukabumi, ini cuma 4 orang peserta. Tapi saya tidak pernah patah semangat karena memang saya berkeyakinan walaupun 4 orang yang saya training waktu itu, yang penting mereka ini mendapatkan pekerjaan. Rezeki mah yang atur yang di atas, itu prinsip kita waktu itu. Akhirnya kita berangkat juga waktu itu Mutia. Walaupun secara hitungan-hitungan kos waktu itu kita hampir tidak jadi berangkat ya. Nah, tetapi ada satu misi tertentu yang memang kita waktu itu ingin sampaikan, bahwa kita ingin membantu teman-teman yang ingin mencari pekerjaan, karena mencari pekerjaan itu kadang-kadang sulit-sulit gampang ya Mutia ya. Iya, betul. Nah, saya mau kasih tahu, mohon maaf Mutia ya, saya kasih tahu sedikit pribadi kamu ya, waktu itu pelatihan. Mutia ini adalah salah satu peserta pelatihan kita yang sangat paling banyak bertanya. Kamu sadar nggak waktu itu? Baru sadar saya, Pak. Baru sadar. Dan kamulah satu-satunya yang paling banyak bertanya dan rajin mencatat. Jadi saya percaya betul ketika kamu katakan 1 hari sebelum interview kamu membuka catatan lagi, saya yakin betul karena memang kamu mencatat pada saat itu. Iya, betul. Ya, mencatat waktu itu. Nah, kemudian saya mau tanya nih Mutia. Ya. Ketika ditanya sama kamu, Mutia kapan mulai bekerja? Ditanya nggak begitu sama kamu? Enggak. Oh enggak. Terus menentukan hari tanggalnya apa? Bagaimana mereka mengatakan? Cuma nanya ini, udah resign dari sebelumnya, udah. Itu aja. Sorry, gimana? Cuman ditanya udah resign dari tempat sebelumnya bekerja, saya bilang udah gitu. Cuman ditanya itu aja. Oke. Para sahabat Diksi sekalian, tadi kalau kita ikutin cerita dari Mutia ini, dia berani resign dari tempat pekerjaannya karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan passionnya. Ini merupakan satu pahlawan, kalau menurut ini pahlawan luar biasa loh. Iya, meskipun aku tuh berat banget ya. Ya berat, dan itu resiko. Bayangkan, kamu akan kehilangan penghasilan kan? Iya, betul. Ya, tapi kamu berani betul-betul keluar dari situ, keluar dari zona yang tidak nyaman itu gitu loh. Nah, iya, demi mencari zona yang nyaman dalam pekerjaan. Iya. Itu tidak gampang. Jadi para sahabat Diksi dimanapun kalian berada, mungkin hal-hal yang seperti ini perlu kita contoh barangkali. Jangan biarkan diri kita menderita di dalam satu pekerjaan karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan passion kita. Ya. Nah, bahkan waktu itu Mutia pernah mengatakan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Betul ya Mutia? Iya, betul. Betul. Nah, dengan mendapatkan pekerjaan ini yang sesuai dengan passion kamu sekarang, ya kan? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Plong. Ya. Pantasan. Pantasan waktu saya lihat kamu barusan, saya kok lihat kok beda ya. Ini seperti tambah cerah gitu loh. Kalau dulu seperti ada tekanan gitu loh. Lampunya kali, Pak. Lampunya kali, Pak. Oh, bukan, memang benar. Jadi kamu sedikit agak lebih cerah. Mungkin karena ada suatu rasa plong yang seperti kamu bilang tadi. Iya, betul. Terus kalau misalnya kamu ketemu nanti Mutia sama teman-teman kamu yang sedang mencari pekerjaan, kira-kira tips apa yang kamu berikan kepada teman-teman kita yang menonton kita punya pembicaraan ini? Kira-kira tips apa yang kamu berikan sehingga mereka itu bisa plong seperti kamu gitu loh? Oke. Untuk teman-teman yang lagi bekerja, pertama aku kasih tipsnya benar-benar cari bidang yang kita mau. Benar-benar cari bidang yang kita mau, terus dan yang kita mampu. Nah, kalau misalkan terus persiapkan diri dalam hal apapun, dari sebelum kita melamar kerja sampai proses interview. Persiapkan diri sampai kita tuh harus tahu tugas tanggung jawab itu apa, harus cari tahu dulu. Persiapkan pokoknya untuk cari kerja. Nah, kemudian kayak gini nih, tipe pelatihan yang bermanfaat
yang bisa menunjang untuk kerja kamu ke depannya. Oke. Oke, karena memang agak terputus-putus, ini saya perjelas kepada para sahabat Jiksi dimanapun berada. Tadi Mutia mengatakan ada beberapa poin yang perlu tips yang disampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion. Jadi istilahnya, pilihlah pekerjaan sesuai dengan keahlian kamu, sesuai dengan passion kamu. Lakukanlah penelitian terlebih dahulu sebelum kamu melamar. Kemudian tips yang ketiga, dikatakan Mutia tadi, lakukanlah persiapan-persiapan terhadap diri. Karena musuh kita yang paling besar sebenarnya ada dalam diri kita, bukan pada yang menginterview, tetapi ada pada diri kita. Nah, Mutia ini telah berhasil mengalahkan musuh yang paling besar itu, yaitu yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian Mutia mengatakan, ya, rajin-rajinlah selalu mengupdate diri, mengikuti pelatihan-pelatihan ya yang sesuai dengan bidang-bidang yang kamu akan lamar, kira-kira begitu. Oke, sebagai penutup, Mutia, kira-kira ada kalimat terakhir yang mau disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan kita? Ya, aku sih mau ngasih ngasih pesan aja, pesan-kesannya ya. Ya. Gak ada sesuatu hal yang kita lakukan itu sia-sia. Kayak aku mengikuti pelatihan Jiksi ini sama sekali gak sia-sia. Kalau membantu aku banget ketika sangat membantu sekali ketika mau melamar kerja itu, dari tahap diskusinya, wawancaranya, sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk teman-teman yang masih pusing, karena di Jiksi ini juga kan nggak hanya tentang CV, tentang wawancara, juga Pak Rudi kan mengajarkan kita untuk branding diri ya. Ya. Nah itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Jadi saya tuh orangnya gini, terus cocoknya di bidang ini. Nah gitu. Terus semakin meyakinkan saya juga kalau passion saya tuh di sini. Ya. Sempat Rudi juga kan bilang bedanya hobi sama passion. Ya. Kalau hobi itu ngabisin duit. Ya. Kalau passion itu menghasilkan uang gitu. Jadi kan pasti orang tuh banyak. Ya udah kalau gitu nyarinya yang kita suka, padahal itu dia hobi bukan passion gitu. Ya. Jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati membedakan. Baik Mutia, ini sangat bermanfaat. Sebelum kita terima kasih Mutia sudah sharing kepada teman-teman, tapi sebelum kita tutup sebentar Mutia, sebelum kita tutup, saya hanya mengambil satu kutipan dari buku. Ini buku cukup lama, sudah cukup lama, tapi mungkin kutipannya bagus. Karyawan yang bahagia akan menggait konsumen yang lebih bahagia. Wow. Jadi kalau kita bekerja dengan bahagia, seperti saya pinjam apa yang dikatakan Mutia, plong gitu loh. Jadi sesuai dengan passion, akan menggait customer atau pelanggan yang lebih bahagia lagi. Betul. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat kepada teman-teman kita yang sedang mencari pekerjaan. Saya ucapkan atas nama Jiksi, Mutia, terima kasih banyak. I'm proud of you. Saya bangga dengan kamu. Ya. Saya sangat bangga dengan kamu. Ya. Kamu berhasil mendapat pekerjaan sesuai dengan passion kamu. Mudah-mudahan Mutia bisa sukses berkarir di kemudian hari. Amin. Demikian teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan.